Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penjamret di Kota Palembang babak belur dihakimi warga usai gagal menyambar telepon seluler milik pengendara motor. Angin puting beliung menyapu 8 rumah warga Desa Sejangko, Ogan Ilir. 1 rumah diantaranya rata dengan tanah. Langkanya bahan bakar jenis solar membuat antrian panjang di beberapa SPBU di Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang. Kita ke informasi selanjutnya. Bencana angin puting beliung melanda Kabupaten Ogan Ilir. 8 rumah warga mengalami rusak berat, bahkan 1 rumah diantaranya rata dengan tanah. 8 rumah warga yang berada di Desa Sejangko 1 dan Sejangko 2, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan 1 rumah warga di Desa Sejangko 1 roboh hingga rata dengan tanah. Kerusakan terjadi akibat musibah angin puting beliung melanda pada Rabu sore Minggu lalu. Angin kencang dengan cepat memporak-porandakan rumah warga yang umumnya terbuat dari kayu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Hujan. Nah, setelah hujan tuh, angin deras. Yang terdampak ada berapa rumah Pak di Sejangko 1? 4 rumah. Ya. Yang rusak total 1. Bantu pemerintah lah. Kami tak bantu dia. Kami dia gacak lagi dia itu duit. Duit dia gatik kerja dia biar dia gatik. Dia gacak kami buat saya. Nggak tapi kalau lagi anak nazir. Sampai ya sampai aja dalam tadi. Belum sampai setahun. Dalam pagi sampai 12 bulan. Warga yang rumahnya roboh memilih mengungsi ke rumah sanak keluarga yang lokasinya tidak jauh dari rumah mereka. Warga kini hanya bisa pasrah sambil berharap adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sejumlah pria terlibat keributan di kawasan Lambidaro, Ilir Barat 1, Palembang. 1 orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Diduga keributan terjadi karena dendam lama. Video amatir ini memperlihatkan sejumlah pria terlibat keributan di kawasan Lambidaro, Ilir Barat 1, Palembang. Mereka terlihat saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan besi. Akibat kejadian ini, seorang pria terkena sabetan senjata tajam pada bagian kepala, tangan, dan perut, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian membantah peristiwa yang terekam video amatir dan telah viral tersebut merupakan keributan antara pemuda. Menurut polisi, yang terjadi adalah kasus penganiayaan yang dialami seorang pemuda bernama M. Akbar yang dipicu dendam lama. Sementara kita kantongi motifnya dendam antara korban dan pelaku, dendam lama. Ini perlu kita jelaskan di sini setelah kami kolek dari saksi tidak ada aksi antar geng ataupun antara 2 kelompok yang berseteru, hanya individu antara korban dan pelaku. Korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, sementara pelaku yang identitasnya telah diketahui masih dalam pengejaran polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kelangkaan pasokan bahan bakar minyak jenis solar masih terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Akibatnya, antrian panjang kendaraan truk terlihat di beberapa SPBU. Sementara warga Kota Palembang antri mengisi BBM di SPBU menyusul pengumuman kenaikan harga BBM. Antrean panjang kendaraan ini terjadi di SPBU kilometer 33. Jalan Lintas Sumatera Palembang Prabu Mulih, Kabupaten Ogan Ilir, akibat kelangkaan pasokan bahan bakar minyak jenis solar. Pengemudi kendaraan berbahan bakar solar ini tidak hanya beralih mencari SPBU lain, khawatir tidak kebagian solar.
Meski pembelian tidak dibatasi, namun mereka harus menunggu berjam-jam di SPBU. Kelangkaan bahan bakar jenis solar ini telah dirasakan para sopir sejak 3 pekan terakhir. Belum. Nunggu tadi dari jam berapa, Pak? Sementara itu, antrean kendaraan juga terjadi di SPBU yang ada di Kota Palembang, menyusul pengumuman kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Seperti di SPBU Jalan Gubernur Haji Bastari pada Sabtu siang, warga mengantri ingin mendapatkan BBM dengan harga lama sebelum pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kenaikan harga bakar minyak ini disesalkan sebagian warga Kota Palembang. Kenaikan harga BBM yang cukup tinggi akan berdampak terhadap naiknya harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Pertalite dengan harga normal, Pak ya? Pak, dengan adanya kenaikan ini cak mana, Pak? Kita belum terasa ini kan belum naik ya. belum naik, iya. Maksudnya pasti ke seluruhnya ya, bukan Iya. ke minyak aja yang naik. Kalau mungkin kebutuhan pokok sih bakal naik semua kan. Kalau misalkan pertalite naik pasti semuanya ikut naik. Berdasarkan pengumuman pemerintah, harga pertalite semula Rp7.650 per liter, naik menjadi Rp10.000 per liter. Solar bersubsidi dari Rp5.150 naik menjadi Rp6.800 per liternya. Sedangkan Pertamax non-subsidi naik Rp14.500 dari Rp12.500 per liternya. Dinaikannya harga BBM karena subsidi untuk Pertalite dan solar terus membengkak. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.